Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaifahalukum? Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, kemudian mendiskusikan nama makanan, manfaat singkong bagi kehidupan manusia. Kemudian berbagai olahan singkong. Dan selanjutnya adalah kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dalam keseharian kita selalu memanfaatkan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang berupa makanan pokok seperti nasi, singkong, atau jagung menjadi kebutuhan kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan mempelajari makanan singkong lebih lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar makanan dari olahan singkong berikut ini. Nah, yang pertama ada pepes singkong atau lemet atau pais kalau di sini ya. Ini olahan dari singkong yang dibungkus dengan daun pisang. Ini pasti enak sekali. Nah, yang kedua adalah combro. Combro ini terbuat dari singkong juga. Singkong diparut, kemudian di dalamnya ada isiannya. Nah, berikutnya apa ini? Iya, kalian pasti sudah tahu. Ini adalah keripik singkong. Biasanya singkong itu diparut, kemudian digoreng, dan rasanya renyah, gurih. Berikutnya ada bubur singkong. Biasanya bubur singkong ini dimakan bersama santan. Enak sekali. Nah, kalau yang ini namanya sawut. Sawut biasanya dimakan bersama kelapa. Nah, kalau yang ini kue sentiling singkong namanya. Ini seperti ongol-ongol dari singkong. Kalau yang ini namanya blondo coklat. Olahan dari singkong, tapi di dalamnya diberi coklat. Pasti rasanya enak ya. Kalau yang ini yang paling Ustazah suka nih. Namanya adalah getuk singkong. Singkong biasanya ditumbuk, kemudian diberi kelapa parut. Enak sekali. Berikutnya ada tape singkong. Singkong ini dikukus, ya, kemudian diberi ragi tape, kemudian diperam selama beberapa hari. Nah, singkong tape ini rasanya manis. Kalau yang ini, siapa yang tahu? Ya, ini tela-tela. Ini pasti favorit kalian, tela-tela ya. Rasanya gurih dan juga enak. Wah, ternyata banyak sekali ya makanan olahan dari singkong. Barangkali kamu terinspirasi ingin mencobanya di rumah. Minta bantuan Umi untuk membuatkan makanan dari olahan singkong tersebut. Manfaat singkong bagi kehidupan manusia.
Sebagian besar penduduk Indonesia telah mengenal singkong. Ya, singkong termasuk dalam kelas umbi-umbian dan sering dinamakan ubi kayu. Hal ini disebabkan singkong mempunyai umbi, yaitu terdapat pada pangkalan batang pohon singkong. Tidak hanya dapat diolah menjadi aneka makanan yang enak seperti perkedel singkong, kolak singkong, tape singkong, getuk, keripik samiler, jemblem, keripik singkong, dan lain-lain seperti yang Ustazah contohkan tadi. Nah, singkong juga bisa diolah menjadi tepung singkong. Rata-rata, tepung singkong difungsikan untuk membuat aneka kue tradisional dan dapat juga untuk membuat kue brownies. Tidak hanya itu saja, dikarenakan singkong mengandung zat patih 2 kali lebih banyak daripada kentang. Singkong dapat dijadikan makanan pokok sebagai pengganti nasi. Walaupun begitu, orang-orang tetap punya anggapan bahwa singkong ialah makanan kampung yang tidak memiliki kandungan gizi. Padahal, seandainya diteliti lebih rinci lagi, singkong ternyata juga termasuk dalam kelompok makanan bernutrisi tinggi. Sebaiknya, jangan sampai menyepelekan singkong sebelum mengetahui kandungan nutrisi beserta manfaat yang dimilikinya. Para ahli gizi mengungkapkan bahwa di dalam singkong terdapat kandungan nutrisi berupa karbohidrat, protein, serat, asam folat, vitamin A, vitamin B9, vitamin C, vitamin E, vitamin K, niacin, piridoksin, tiamin, riboflavin, mangan, kalsium, zat besi, kalium, magnesium, fosfor, sodium, dan seng. Apabila kita amati banyak penjual makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong, getuk, tape, balok, donat, dan lain-lain di sekitar kita. Hal ini biasa terjadi di desa-desa dan sudah menjadi mata pencaharian penduduk setempat. Oleh karena itu, tidak sedikit usaha kecil, menengah, bahkan pabrik yang mengandalkan singkong sebagai bahan bakunya. Kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Sebaik-baiknya, lingkungan hidup adalah yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, dipelihara, serta diawasi dengan baik guna menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat dari ulah manusia, tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Manusia terus memanfaatkan sumber daya alam secara berlebih tanpa memperhatikan dan melestarikan lingkungan, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa contoh kewajiban dan hak manusia terhadap lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini merupakan satu hal yang sederhana, namun seperti sangat sulit untuk mulai diterapkan. Orang-orang hingga saat ini masih saja selalu membuang sampah dimanapun mereka ingin. Padahal inilah yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Berikutnya, melakukan penanaman kembali. Memulai menanam satu pohon pun akan lebih baik daripada tidak menanam sama sekali. Penanaman ini, jika dilakukan, dapat memberi banyak keuntungan bagi manusia dan lingkungannya. Melindungi lapisan ozon yang mulai menipis dan mengurangi pencemaran udara. Berikutnya, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Aksi ini bisa mencegah polusi udara
yang semakin hari semakin parah. Salah satu contoh kendaraan yang ramah lingkungan yaitu mobil tenaga surya. Memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Hal ini tidak saja dapat membuat lingkungan menjadi lebih indah, namun juga akan lebih sehat karena tanaman hijau khususnya mampu memberi oksigen yang lebih baik kepada manusia. Oksigen yang cukup akan memberi pengaruh positif terhadap segala kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah memenuhi segala kewajiban guna melestarikan lingkungan hidup, orang-orang dapat memperoleh haknya yang berupa sebagai berikut. Menikmati segarnya lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih dan segar akan membuat kita menjadi manusia yang lebih sehat dan nyaman. Kenyamanan dapat meningkatkan suasana hati sehingga kita akan merasa mampu melakukan hal apapun. Mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Alam yang bersih akan menghasilkan air yang juga bersih, sehingga aman digunakan untuk mandi, mengairi sawah, dan juga dijadikan sebagai alat pembangkit tenaga listrik. Tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein hewani dan nabati kita dapat terpenuhi dengan lebih baik. Berikutnya, mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Misalnya, membuat gedung olahraga serta pertokoan. Kelestarian lingkungan yang terpelihara dapat membuat manusia memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kita terhindar dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatan. Nah, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 124, dikerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Itu saja. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.